Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan, itu yang disebut tauhid rububiyah namanya. Tauhid rububiyah, kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, kita tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah, kita tidak melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah, kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Yang disebut tauhid rububiyah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, keyakinan tauhid yang diterjemahkan lewat ibadah dan sikap hidup. Nah, kalau keyakinan yang berbentuk akidah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang disebut tauhid uluhiyah namanya. Mengesahkan Allah di dalam zatnya, bukan di dalam ibadahnya. Kalau di dalam ibadahnya, itu yang kita sebut tauhid rububiyah. Nah, jadi kenapa Imam Jalalain lebih cenderung mengartikan u'budu dengan wahidu, meluruskan tauhid rububiyah, hendaknya cuma Allah saja yang engkau sembah, jangan menyembah yang selain Allah. Tauhid dalam ibadah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat menyangkut urusan ibadah. Ibu bapak, saudara-saudara, tujuan penciptaan manusia ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Setiap agama punya tata cara ibadah masing-masing, dan Islam ini merupakan paket. Ibadah itu dua macam. Ada ibadah yang Allah memerintah, caranya juga Allah jelaskan. Di sini kita cuma pelaksana, nggak boleh ngerombak, nggak boleh nambah, nggak boleh ngurangin. Contoh, dirikanlah sembahyang, caranya komplit. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, laksanakan haji, caranya ada. Jadi paket nih, paket. Kerjakan sembahyang, caranya begini. Manusia nggak berhak nambahin, ngurangin atau ngerombak. Pelaksanaan sih. Dan nggak usah rewel. Apa sih subuh 2, zuhur 4, asar 4, jawaban paling cepat dari sononya. Tapi inilah perintah yang paket. Masuk akal apa tidak masuk akal, Allah perintah, Rasul ngerjain, para ulama nyontohin, go. Soal masuk akal apa tidak, itu urusan nomor 18. Ini yang disebut amrun ghairu ma'kulil makna, perintah yang rasio nggak mampu mencerna seluruhnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tapi ada lagi perintah yang Allah cuma sekedar memerintah, caranya diserahin kita, teknisnya. Nah, di situ boleh ada modernisasi. Contoh, tutuplah auratmu, itu kan perintah. Caranya bagaimana dan pakai apa, Allah kagak ngatur, Quran kagak ngatur tuh. Tutuplah auratmu, itu saja perintahnya. Pakai apa dan bagaimana, itu urusan kita. Pakai apanya, itu teknologi tuh. Dulu zaman Tarzan pakai alang-alang, iya toh. Masuk zaman Jepang pakai karung goni, sampai zaman nikah zaman Belanda kain pepe yang kalau ditajin kaku banget tuh. Saringan apa? Saringan tahu. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
Nah sekarang ini sudah macam-macam ya. Pakai apa? Itu teknologi, budaya manusia. Bagaimana? Itu juga budaya manusia. Mode itu kan perkara bagaimananya, itu mode. Pakai apanya? Itu teknologi. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Nah sekarang ini sudah macam-macam ya. Pakai apa? Itu teknologi, budaya manusia. Bagaimana? Itu juga budaya manusia. Mode itu kan perkara bagaimananya, itu mode. Pakai apanya? Itu teknologi. Ini perintah yang Allah cuma memerintah, caranya diserahin kita. Di sini kita kudu pinter. Di sini kita kudu pinter. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, termasuk haji ya. Kalau soal pelaksanaan ibadahnya itu paket. Tapi pakai apa kita yang dari Jakarta nyampe Mekah, itu urusan kita tuh. Urusan budaya. Mau berenang boleh, dari Priok sampai Jeddah boleh, paling kembung sampai sana. Itu urusan kita, urusan budaya. Tapi ibadahnya itu paket. Dari sononya sudah ditata begitu rupa. Makanya haji nggak boleh ada modernisasi. Pak, bagaimana kalau keliling Ka'bah itu dibikinin eskalator aja? Jadi orangnya diam, eskalator yang jalan, kan nggak capek tuh. Ya, tawafnya sih tawaf ya. Tapi apakah itu napak tilas? Ini soalnya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Pak, bagaimana kalau di Padang Arafat dibikin flat saja? Flat besar perumahan gitu, pakai AC semua, kan lungkupnya enak. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini saya katakan tadi, ibadah yang Allah perintah dan Allah jelaskan caranya, itu paket. Kenapa begitu? Bukan urusan kita. Apa hikmahnya? Boleh kita cari, tapi sejauh-jauh pencarian kita tetap akan berujung kepada wallahu a'lam. Jadi ayat ini setelah seruan hai manusia, ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, jadi karena itu kita bangsa Indonesia ini kalau matematika kali pinter, tambah hebat, kurang cakep, bagi yang sering salah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, rizqan lakum, buah-buahan sebagai rizki bagi kamu, takulunahu, yang kamu makan, rumputnya kamu berikan kepada hewan-hewan kamu, dawabukum, fala taj'alu lillahi andada. Ini masuk tujuan utama ayat ini. Begitu udah disebutin, dulu kamu nggak ada, sekarang diadai. Disuruh tinggal di muka bumi, disiapkan kebutuhan kamu, terkandung di perut bumi, diturunkan air, tumbuh buah-buahan, pohon-pohonan. Oleh sebab itu, faknya fak syartiyah ini, oleh sebab itu, oleh sebab kamu telah diadakan, ditinggal di muka bumi, kebutuhan kamu ada di situ. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan sekali-kali kamu, ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, menjadikan sekutu bagi Allah. Ini tujuan puncaknya. Diingatkan kepada proses kejadian kita, diberikan fasilitas begitu rupa, bumi, air, udara, sebagai hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan. Sudah begitu enak kamu ini, cara kita nih, bahasa kita, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu menjadikan sekutu bagi Allah, jangan menyekutukan Allah. Ini kan seruan kepada iman. Diingatkan kita kepada istilah logika saya tadi. Kok lupa lo sama gue? Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati,
Kok lupa sih dulu? Kalau nggak gue kalau nggak gue lu masih ngeringkuk lu. Nah, kita ingatkan kepada hal-hal yang urgen dalam hidupnya. Kok bisa lupa sih kamu? Padahal dulu sebatang berdua tuh rokok. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kok lupa sih dulu? Kalau nggak gue lu masih ngeringkuk lu. Nah, kita ingatkan kepada hal-hal yang urgen dalam hidupnya. Kok bisa lupa sih kamu? Padahal dulu sebatang berdua tuh rokok. Kita ingatkan kepada hal-hal yang penting. Kok kamu bisa menyekutukan Allah sih? Padahal waktu nggak ada kamu diadai. Yang ngadain Allah. Kamu disuruh tinggal di muka bumi, fasilitas dicukupi. Yang ngasih fasilitas Allah. Kok kamu bikin sekutu bagi Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau sekutukan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, andada ay syuraka'a fil ibadah. Jangan menyekutukan Allah dalam urusan ibadah. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui apa? Annahul khaliq, bahwa Allah itulah pencipta. Wala yakhluquna, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu sekutukan dengan Allah itu, mereka enggak menciptakan apa-apa. Lata, Uzza, Manat, Hubal, la yakhluqun, mereka enggak menciptakan apa-apa. Wala yakunu ilahan illa man yakhluqu, tidak pantas dijadikan Tuhan sesuatu yang tidak menciptakan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang menciptakan kamu kan Allah. Yang menciptakan bumi, darat, udara, Allah. Yang kamu sembah itu, yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, si Lata, si Uzza, si Manat, si Hubal, dia nggak bikin apa-apa. Ini sama juga kita kalau nyeseli temen. Kok lupa lu sama gua? Dia lu agul-agulin, emang dia bikin apa buat lu? Dia pernah nolongin apa sama lu? Waktu lu susah dia datang. Waktu anak lu sakit dia bawain ke rumah sakit. Kalau nggak gua tuh anak lu udah lewat. Kan kita banding-bandingin. Itu Lata, Uzza, Manat yang kamu sembah-sembah tuh, dia nggak bikin apa-apa. Kenapa kamu nyembah dia? Kenapa dia yang kamu sembah? Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dia nggak bikin apa-apa. Yang nggak bikin apa-apa nggak pantas dipertuhankan. Ini penjelasan dari Imam Jalalain ini. Wala yakunu ilahan illa man yakhluqu, tidak pantas dipertuhankan kecuali yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua ayat ini, ayat sebelumnya yang mengingatkan kepada proses penciptaan manusia, lalu ayat sesudah yang kita baca malam ini mengingatkan kepada fasilitas yang diperuntukkan bagi manusia. Dua-duanya bertujuan kepada keimanan, tauhid. Tetapi kita diingatkan kepada hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan kita. Inilah gaya dakwah Quran. Ini juga yang sering kita pakai dalam hidup. Kan ya saya bilang itu tadi. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dia kan ketemu lu juga baru, dia belum pernah buat jasa sama lu. Kenapa dia lu agul-agulin? Kesel kan gitu, kesel pak. Ini cara psikologis. Gue yang bertahun-tahun nih jadi temen lu, temen nangis, temen susah, temen kebelangsa, kok lupa? Kira-kira logika ayat ini begitu. Kenapa yang kagak bikin apa-apa kamu yang sembah si Lata, si Uzza? Emang dia ngapain dia? Ini kalau bahasa bolot, emang dia ngapa dia? Sampai kamu sembah itu apa sih dia? Ngapain dia itu? Ini logika kita. Ya, seruan intinya tetap fala taj'alu lillahi andada. Jangan kau adakan sekutu bagi Allah.
bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Baiklah ya, kita terusin ayat berikutnya. Ini balik lagi ke awal nih. Zalikal kitabu la raiba fihi, kan ada awalnya tuh di situ. Iman kepada Al-Qur'an. Jadi kita lihat, walaupun gaya sistematika urutannya memang tidak runtun, tapi selalu berkaitan ayat satu dengan ayat sebelumnya. Kita lihat sekarang. Wa in kuntum fi raibin ay syakkin, kalau kamu ragu-ragu, raib itu sama dengan syak. Kalau kamu ragu-ragu, bima nazzalna ala abdina, dengan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami. Siapa? Muhammadin minal Qur'an annahu min indillah. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kalau kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu ragukan bahwa ia dari Allah, annahu min indillah, kamu ragukan bahwa Al-Quran itu dari Allah, fa'tu bi suratin min mislih, maka buatlah satu surah saja seperti Al-Quran itu, ay al-munazzal, yang diturunkan kepada Muhammad itu. Wa min lil bayan, pakai ilmu alat lagi, kalimat min mislihi untuk menjelaskan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, menjelaskan apa? Ai hiya mislahu, bahwa surah yang akan kamu bikin itu nanti harus sebanding dengan Al-Quran. Ai hiya mislahu, dalam hal apa? Bil balaghati, kedalaman arti. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.